Halo pemirsa, selamat datang di channel Edukase. Kita sedang mereview Ubuntu keluaran terbaru di video ini. Beberapa hari yang lalu, Canonical, perusahaan di balik Ubuntu, merayakan ulang tahun distribusinya yang ke-18 dengan merilis Ubuntu versi 22.10. Bagaimanapun, rilis baru berisi banyak perubahan dan pembaruan penting untuk dibahas. Dan dalam video serial ini, kita akan mengulas secara rinci satu demi satu tentang perubahan pada Ubuntu versi 22.10 ini. Perubahan yang kita ulas pada seri pertama ini adalah pada tampilan GNOME 43 desktop. Ya benar. Perubahan paling menonjol dalam rilis baru ini, adalah penyertaan desktop GNOME 43, yang dirilis hanya 1 bulan sebelum Ubuntu 22.10 dirilis, pada bulan September 2022. Kita dapat melihat bagaimana menu pengaturan, di sudut kanan atas telah diperbarui, untuk membuat semua tombol pengaturan yang mungkin, disertakan di satu tempat. Selain itu, kita sekarang dapat beralih mode gelap kapanpun kita membutuhkannya, yang akan mengubah semua aplikasi yang didukung GNOME dari tema terang ke gelap. Dari sisi Ubuntu, ikon desktop kini dapat dikonfigurasi dari pusat kendali. Contoh pengaturan yang baik adalah penempatan lokasi ikon desktop baru seperti ini. Misalnya, jika kita berharap bahwa mengklik ikon aplikasi yang terbuka di dock, akan membuatnya diminimalkan, atau dimaksimalkan. Tetapi ini tidak terjadi. Mengklik ikon aplikasi yang sudah disorot di desktop, tidak bereaksi apapun di Ubuntu 22.10 ini. Mungkin menonaktifkan ekstensi default, dan menggantinya dengan Dash to Panel, adalah opsi yang lebih baik. Perubahan lain pada Nautilus, pengelola file default pada GNOME. Sekarang memiliki bilah navigasi yang berubah, yang memang terlihat lebih modern, tetapi tidak lagi dapat diedit. Seperti yang dapat kita harapkan dari perangkat lunak GNOME apapun sekarang, daftar pengaturan yang mungkin untuk disesuaikan telah dikurangi menjadi lebih sederhana. Salah satu masalah, misalnya, adalah kita tidak dapat lagi mengontrol ukuran thumbnail gambar sesuka hati. Kita hanya dapat memilih dari 3 ukuran thumbnail yang disediakan. Selain itu, kita kembali ke zaman di mana kita tidak dapat lagi membuat file baru dari pengelola file. Opsi, file baru, hilang, dan kita hanya dapat membuat folder baru. Yang lain lagi, jika kita mencoba memilih file gambar dari browser web, menggunakan dialog pemilih file, maka kita akan melihat bahwa tidak ada opsi untuk menampilkan gambar mini, dan kita terjebak dengan ikon kecil untuk gambar ini. Ini merupakan masalah user experience yang sangat serius. Ya, sebagian besar masalah ini berasal dari desktop GNOME itu sendiri, dan bukan dari sisi Ubuntu. Namun, jika kita berbicara tentang distribusi Linux paling terkenal sepanjang masa, di mana sebagian besar pengguna bisa dibilang pemula, maka mungkin kita harus melakukan beberapa upaya, dan mempertimbangkan pengalaman pengguna sebelum merilis distribusi tersebut. Seharusnya tidak ada alasan logis untuk tetap berpegang pada pengalaman panjang GNOME yang murni dan membosankan. Karena pengguna bisa saja beralih menggunakan Fedora, setelah mendapatkan pengalaman kurang menyenangkan ini. Demikian ulasan singkat tentang bagian desktop rilis Ubuntu terbaru versi 22.10. Seri video selanjutnya tentang bagian lain dari distro versi ini. Jangan lupa subscribe dan menyalakan lonceng agar segera tahu ketika serial video berikutnya dirilis. Sampai jumpa.